Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rizky Ramadan dengan NIM 181061198. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian konflik Papua dalam perspektif hukum humaniter untuk UAS hukum humaniter. Latar belakang yang saya ambil yaitu kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan penembakan kepada penduduk sipil yakni guru dan tukang ojek di Kabupaten Puncak, Papua. Sebelumnya, KKB juga melakukan penyanderaan kepada pilot dan awak Susi Air di lapangan terbang Wang B, Kabupaten Puncak, Papua. Tidak hanya menyasar warga sipil, pada bulan Februari, kontak tembak terjadi di Papua dan menewaskan satu prajurit TNI saat KKB melakukan penyerangan pos komando taktis TNI yang terletak di Kabupaten Intan Jaya. Tidak lama setelah insiden penembakan itu terjadi, aparat polisi dan militer kembali diserang di area Freeport. Penyerangan dan penyanderaan warga sipil kerap dilakukan oleh KKB. Pada tahun 2018, terjadi lebih dari 10 kasus penembakan terhadap 31 orang pekerja PT Istana Karya. Rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana langkah yang selayaknya diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi kelompok kriminal bersenjata dalam perspektif hukum humaniter. Analisisnya, bahwa pada mulanya, konflik bersenjata non-internasional atau biasa juga dikenal dengan istilah civil wars, dianggap murni sebagai urusan domestik suatu negara. Namun pandangan ini berubah secara drastis ketika Pasal 3 Konvensi Jenewa diadopsi tahun 1949. Pasal ini dikenal sebagai Konvensi Mini karena merupakan satu-satunya pasal dari keseluruhan aturan dalam Konvensi Jenewa yang berlaku saat konflik bersenjata non-internasional. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa untuk pertama kalinya, masyarakat internasional menerima adanya aturan tentang penjaminan penghormatan minimum saat terjadi konflik bersenjata non-internasional. Berbeda halnya dengan konflik bersenjata internasional yang sudah dapat memicu keberlakuan hukum humaniter sesaat ketika terjadi penyerangan oleh tentara suatu negara terhadap negara lain. Tidak semua kekerasan bersenjata yang terjadi di suatu wilayah negara dapat memicu berlakunya hukum ini. Penerapan hukum ini dalam suatu wilayah negara mensyaratkan tingkat kekerasan yang sudah memenuhi ambang batas yang cukup tinggi. Definisi dan batasan ini tidak secara jelas diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, sehingga pada akhirnya tahun 1977 disepakatilah Protokol Tambahan 2 Konvensi Jenewa yang secara khusus mengatur konflik bersenjata non-internasional. Protokol ini berlaku pada situasi permusnahan yang terjadi dalam satu wilayah negara antar angkatan bersenjata dengan kelompok bersenjata yang terorganisir, memiliki komandan yang bertanggung jawab, menguasai suatu wilayah tertentu yang membuat mereka mampu untuk melakukan operasi militer yang terus-menerus dan berkelanjutan dan mampu menerapkan aturan dalam protokol tersebut. Meskipun dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa tidak memberikan definisi yang jelas mengenai ambang batas dari konflik bersenjata non-internasional, praktik pengadilan pidana internasional ad hoc untuk kasus negara bekas Yugoslavia International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) melakukan interpretasi dengan memperlihatkan bahwa Pasal 3 dapat diterapkan setidaknya jika telah terjadi intensitas pemusnahan bersenjata yang cukup tinggi dan kelompok bersenjata memiliki struktur serta organisasi yang baik. Sekalipun terkesan bahwa ambang batas penerapan Pasal 3 Konvensi Jenewa lebih rendah dari Protokol 2 karena tidak mengharuskan pemberontak menguasai suatu wilayah tertentu. Ambang batas minimum ini tetap memperlihatkan bahwa hukum humaniter tidak boleh berlaku pada situasi kekerasan yang sporadis serta kerusuhan atau ketegangan dalam negeri biasa. Hal ini berhubungan dengan kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi yang dihormati dalam hukum internasional. Secara teoretis, hukum humaniter tentang konflik bersenjata non-internasional harus dilihat sebagai cabang hukum yang berbeda dengan hukum humaniter yang berlaku saat konflik bersenjata internasional. Fakta bahwa konflik bersenjata non-internasional terjadi dalam suatu wilayah negara menjadikan aturan hukum ini tidak lengkap dalam situasi konflik bersenjata internasional. Padahal, aturan hukum humaniter dalam suatu konflik bersenjata non-internasional harus mampu untuk memberikan solusi jika timbul permasalahan yang sama, seperti halnya terjadi saat konflik bersenjata antar negara. Agar bisa mengisi kekosongan aturan hukum tersebut,
Analogi aturan hukum humaniter yang berlaku saat situasi konflik bersenjata internasional dapat diterapkan dengan cara melihat apakah aturan tersebut dikategorikan sebagai hukum kebiasaan yang juga berlaku saat konflik bersenjata non-internasional, atau dengan melihat apakah sifat dari konflik bersenjata non-internasional tersebut memungkinkan aturan konflik bersenjata internasional yang sama berlaku. Namun, fakta bahwa Indonesia hingga saat ini belum tergerak untuk menjadi pihak Protokol 2 tahun 1977, serta tidak merta diartikan bahwa aturan hukum humaniter tidak berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, aturan hukum humaniter tentang konflik bersenjata non-internasional tidak hanya diatur dalam Protokol 2, namun juga terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, di mana Indonesia sudah menjadi pihak melalui Undang-Undang Ratifikasi Konvensi Jenewa Nomor 59 Tahun 1958. Dengan demikian, Indonesia tetap memiliki kewajiban untuk menaati aturan hukum humaniter, termasuk saat terjadi konflik bersenjata non-internasional. Agar terhindar dari penerapan aturan hukum ini, pemerintah Indonesia harus memiliki pemahaman yang memadai tentang ambang batas minimum berlakunya aturan hukum humaniter dalam konflik bersenjata non-internasional. Tindakan-tindakan yang sekiranya berpotensi untuk menaikkan eskalasi konflik, serta memperkuat struktur organisasi dari kelompok bersenjata harus dihindari. Hal ini dikarenakan pemberlakuan hukum humaniter tidak bergantung dari apakah suatu negara mengakui atau tidak bahwa wilayahnya terjadi konflik bersenjata non-internasional, melainkan berdasarkan fakta dan praktik yang ada di lapangan. Pemerintah Indonesia harus lebih berhati-hati dalam pemilihan cara dan metode penegakan hukum yang akan dilakukan untuk kasus KKB di Papua. Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan KKB jelas merupakan provokasi untuk memancing pemerintah Indonesia menggunakan upaya kekerasan yang intensitasnya lebih tinggi. Perubahan penyebutan istilah dari OPM menjadi KKB adalah salah satu langkah cerdas pemerintah Indonesia untuk menghindari dibentuknya opini bahwa KKB merupakan sebuah kelompok pemberontak yang kuat dan terorganisir. Meskipun pernah berusaha mendeklarasikan kelompoknya sebagai sebuah organisasi Papua Merdeka, pada kenyataannya sifat kekerasan bersenjata di Papua masih sporadis, tidak berbeda di bawah satu komando yang bertanggung jawab, serta jauh dari sifat terorganisir. Dengan demikian, pemerintah Indonesia diharapkan tidak melakukan yang justru bisa membuat KKB tersebut lebih solid dan kuat juga. Tidak memberikan pernyataan apapun, termasuk mengakui keberadaannya sebuah gerakan separatis. Upaya menghindari tindakan kekerasan yang berlebihan dan menurunkan pasukan militer untuk memberantas KKB adalah merupakan tindakan cerdas lainnya untuk mencegah peningkatan eskalasi konflik bersenjata. Selain itu, tindakan kekerasan hanya akan menjadikan KKB semakin solid dan kuat, karena rakyat Papua yang menjadi korban akan dengan mudah diprovokasi dan bergabung memperkuat KKB tersebut. Pemilihan langkah-langkah yang cerdas dan terukur dan berorientasi pada jalan damai dan bermartabat juga dapat dengan mudah merebut hati rakyat Papua dengan tidak akan mendukung KKB tersebut dan bersama-sama berjuang untuk mempersatukan NKRI. Pilihan untuk menghindari cara kekerasan yang berlebihan, apalagi serangan militer, tidak dapat serta dapat diartikan bahwa pasukan militer Indonesia lemah dan lunak terhadap KKB di Papua. Tindakan yang dilakukan oleh KKB jelas merupakan tindak pidana, tindak teror, merampas hak hidup manusia, menimbulkan rasa tidak aman, bahkan mengancam keutuhan NKRI, sehingga diperlukan tindakan tegas oleh pemerintah Indonesia. Namun, pemilihan cara-cara tegas yang persuasif dengan melihat akar permasalahan dalam konflik di Papua dan menghindari pendekatan kekerasan memperlihatkan kecerdasan bangsa ini dalam memahami strategi hukum perang dan belajar dari kesalahan masa lalu. Pemahaman akan aturan hukum humaniter dan hukum internasional yang baik juga dapat menghindari Indonesia dari tindakan gegabah menggunakan kekuatan bersenjatanya yang nantinya akan menjustifikasi bangsa lain untuk turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Sebagai negara yang besar dan berdaulat, tentu saja kita berharap Indonesia dapat menyelesaikan persoalan negerinya sendiri tanpa menyisakan persoalan pelanggaran terhadap hukum internasional lainnya. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.